Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang teknik sampling probability. Nah, di mana yang kita akan bahas pertama ialah definisi sampling, kedua teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir ialah contoh kasus. Kita masuk pada teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif atau benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Menurut Sugiono 2010, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam teknik sampling sesuai dengan jumlah besar sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejumlah sampel tersebut adalah bagian dari populasi yang akan mewakili karakteristik dari suatu populasi yang ada dalam penelitian. Kemudian kita masuk pada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah satu cara pengambil sampel yang representatif dan dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan atau peluang yang sama pada setiap anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Nah, dalam teknik pengambilan sampel ini teman-teman, ada pun jenis-jenis probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Nah, yang kedua ada systematic random sampling. Teknik menarikan sampel acak sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Teknik pengambilan sampel ini hampir sama dengan teknik sampel acak sederhana, hanya unsur pertama sampel saja yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Dan yang ketiga ada iterative random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata menurut Sugiono 2010. Iterative random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Dan kemudian yang keempat ada cluster random sampling. Itu ialah teknik sampling secara berkelompok atau pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda dalam suatu instansi. Nah, yang terakhir ada multistage random sampling, di mana pengambilan sampel multi-tahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama dari multistage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi dari beberapa wilayah geografis. Nah, kemudian kita masuk dari materi yang telah kita paparkan, yang telah kita bacakan secara bersama-sama. Kita buat kasus nih teman-teman, dimana kasusnya yang pertama ialah salah seorang peneliti melakukan sebuah penelitian terkait analisis kelengkapan pengisian data pada sistem informasi Rumah Sakit Umum Indah Bekerja Indonesia Medan, di mana jumlah sampel ada sebanyak 30 data rekam medis. Populasi penelitian ini yaitu semua berkas rekam medis pada periode Desember 2016 sampai Januari 2017. Dari kasus di atas, tentukanlah jenis teknik pengambilan sampel yang digunakan. Nah, teman-teman, pada kasus di atas ini, sampel random sampel yang digunakan ialah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkat dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Lalu kemudian kita masuk pada kasus yang kedua, di mana seorang peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul mudah sukses implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Jakarta sebagai sistem informasi manajemen pada pengambilan sumber dari tersebut dilakukan secara bertahap. Yang maksudnya ialah pengambilan
Data tersebut dilakukan secara bertahap di mana berbagi kelompok menjadi sekelompok. Tentukanlah jenis teknik pengambilan sampel yang digunakan. Nah, pembahasannya pada kasus di atas, sampel yang digunakan ialah pengambilan sampel multitahap. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena multitahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan dari multi-step sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografis. Kemudian kita masuk pada kasus yang terakhir di mana seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan fisik dokumen rekam medis di Rumah Sakit Hanta Sudut Medan tahun 2007, di mana jumlah sampel yang diambil adalah 100 dokumen rekam medis, di mana ada pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Tentukan jenis dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Nah, pembahasannya pada kasus di atas, sampel yang digunakan ialah sistematis atau random sampling. Teknik penarikan sampel acak sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut menurut Sugiono 2010. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai probability sampel. Semoga teman-teman semua paham dan mohon maaf atas penjelasan yang mungkin kurang menarik atau kurang pas menurut teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.